Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Hakim dari kelas MBS 2D dengan NIM 2152111138 hendak menjelaskan mengenai ulumul Quran. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia sebagai penyempurnaan kitab-kitab samawi sebelumnya dan berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia serta pembeda antara hak dan yang batil. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Uniknya, Al-Quran tidak turun serta-merta, melainkan dengan bertahap dan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Wahyu yang di dalamnya diturunkan pada setiap ada peristiwa ataupun kejadian, supaya mereka kaum muslimin tetap berhati-hati, tidak merasa jenuh, dan Nabi sering dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk dibangun kegembiraan dan kesenangan hati. Kadang-kadang turun hanya terdiri dari beberapa ayat saja, dan kadang-kadang terdiri dari beberapa ayat, 5 bahkan sampai 10 ayat, dan bahkan ada yang 1 ayat. Tetapi ada pula seringkali turun terdiri dari satu surat lengkap, yaitu terdiri dari beberapa surat yang pendek seperti surat Al-Fatihah, Al-Alaq, dan sebagainya. Dengan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu merasa gembira karenanya. Untuk orang-orang yang ummi akan lebih mudah cara menghafal dan memahaminya. Seperti dalam Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu di sebuah gua Hira, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW adalah dengan menghafal dan menuliskannya. Setiap ayat yang diturunkan kepadanya, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk menghafalnya karena ingatan mereka sangatlah kuat. Meskipun banyak di antara mereka belum bisa menulis maupun membaca, dan sebagian lainnya beliau memerintahkan untuk menuliskannya. Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya agar menulis ayat-ayat Al-Quran. Adapun cara para sahabat dalam menulis Al-Quran yaitu pada kepingan batu, kulit binatang, lepah tamar, tulang, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga menghafal ayat-ayat tersebut, dan bahkan beliau menganjurkan kepada para sahabatnya supaya Al-Quran tersebut dihafal, selalu dibaca, dan diwajibkan membacanya dalam sembahyang. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah ditulis secara teratur seperti yang Allah wahyukan dan belum terhimpun dalam satu mushaf. Di samping itu ada sekitar 26 sampai 40 orang sahabat yang menulis sendiri beberapa juz dan surat yang mereka hafal dari Rasulullah SAW. Di samping ada sahabat yang secara khusus menulis Al-Quran. Penafsiran Al-Quran diperlukan karena suatu masalah yang disebutkan secara ringkas pada suatu ayat dapat ditemukan perinciannya pada ayat yang lain. Suatu ketentuan yang berbentuk global atau mujmal dalam sesuatu masalah biasanya dijelaskan dalam masalah yang lain. Sesuatu yang umum dalam suatu ayat dijadikan khusus dalam ayat-ayat yang lain. Dan sesuatu yang berbentuk mutlak disusuli dengan keterangan yang muqayyad atau terbatas. Oleh karena itu, seorang mufassir dalam menafsirkan sesuatu ayat harus melihat kemungkinan adanya keterangan tentang ayat tersebut dalam ayat-ayat yang lain. Penafsiran Al-Quran dengan as-sunnah juga diperlukan dengan jalan mencari tafsirannya daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Cara penafsiran seperti ini sah dan boleh dilakukan karena fungsi Rasulullah sendiri adalah sebagai penjelas bagi manusia terhadap ayat-ayat Allah yang belum difahami. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa di samping Al-Quran, as-sunnah menjelaskan perkara yang belum jelas yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh penafsiran dalam Al-Quran dengan as-sunnah adalah seperti perintah sholat. Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan cara bersolat, maka penafsiran boleh ditemui dalam as-sunnah. Begitu juga dengan perintah zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam merupakan ayat yang jelas, artinya lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan nasakh. Mutasyabih adalah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya secara baik akli
maupun nakli, dan ayat-ayat ini hanya Allah yang mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat dan huruf-huruf yang terputus di awal surat. Adapun nasikh dan mansukh dalam Al-Quran yang dapat dipahami sebagai pengangkatan hukum-hukum syara' atau syar'i bukan berarti hukumnya hilang, akan tetapi tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran adalah sebuah keajaiban yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia, kemudian diteruskan kepada umatnya yang beriman untuk dijadikan sebagai pedoman yang abadi dalam hidup dan berkehidupan. Berdasarkan penjelasan dan pemahaman yang sudah saya paparkan, maka sepantasnya lah umat Islam untuk senantiasa memelihara Al-Quran, karena Al-Quran di satu sisi adalah kitab yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di sisi lain, syarat dengan nilai-nilai ilmiah yang dapat dijadikan rujukan manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi tanggung jawab umat Islam untuk senantiasa menjaga dan memelihara Al-Quran dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.